Oke, selamat pagi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai revolusi kemerdekaan Indonesia, ini menimbulkan respon dari dunia internasional. Lalu ada negara-negara yang ikut terlibat, lalu ada juga PBB sebagai organisasi besar yang melibatkan diri dan memiliki peran besar terhadap kedaulatan kemerdekaan di kemudian harinya. Lalu kita lihat ada soal-soal. Oke, ini ada 5 soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jelaskan latar belakang Mesir, India, dan Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau latar belakang kan yang menyebabkan ya, apa yang latar belakangnya itu yang menyebabkan. Oke, kita lihat yang pertama yaitu Mesir. Mesir, negara yang berada di Afrika, benua Afrika ini memiliki latar belakang kedekatan dalam hubungan masyarakat ya. Masyarakat Indonesia banyak yang sekolah di sana karena di Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki pusat pendidikan agama Islam ya sampai sekarang. Lalu banyak masyarakat Indonesia yang berkuliah di sana juga memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat Mesir, sehingga ketika Indonesia merdeka, masyarakat Mesir ataupun pemerintah Mesir juga pasti akan terlibat atau mendukung kemerdekaan Indonesia dibanding mendukung Belanda ya. Karena secara orang-orang awam juga mengetahui ketika Belanda ingin menguasai Indonesia lagi, Belanda melakukan cara-cara yang kotor ya. Jadi ada kedekatan antara Indonesia dengan Mesir, terutama dalam hubungan kesamaan agama. Lalu bagaimana latar belakang India ya. India dengan Indonesia memang letaknya sama-sama di Asia ya. Lalu sudah sejak lama India dan Indonesia ini mengalami relasi ya. Relasi seperti apa? Jadi relasi yang dimunculkan atau ada ketika Indonesia masih terdapat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ya, hubungan sudah berlangsung sejak lama sekali. Itu latar belakang Indonesia pernah mengalami hubungan antar masyarakat dengan India. Lalu ada rasa senasib dan sependeritaan serta memiliki posisi yang strategis. Ya, posisi strategis tentu diharapkan oleh setiap negara ya, apalagi ketika posisi strategis tersebut membuat atau mendukung negara tersebut menjadi negara maju. Nah, Indonesia maupun India sama-sama ingin memperjuangkan kedaulatan negara supaya bisa menguasai atau bisa berdaulat terhadap negaranya sendiri ya, tidak dikendalikan atau diintervensi oleh negara lain. Lalu latar belakang Australia seperti apa? Kalau Australia memang secara bangsa sendiri berbeda ya, namun karena faktor ada penyebab, yaitu ketika Belanda menguasai Indonesia, Belanda ternyata tidak mampu menahan laju gerakan bangsa Jepang ya dalam menegakkan atau menyebarkan paham Asia Timur Raya, sehingga pada waktu itu Belanda dianggap tidak becus untuk menguasai Indonesia. Selain itu secara posisi Indonesia berdekatan dengan Australia, dan di kemudian hari Australia lebih percaya terhadap Indonesia untuk menjalankan atau memimpin pemerintahannya sendiri. Didukung masyarakat Australia, misalnya seperti di sini ada pihak kelompok atau rakyat dari Partai Buruh ini mendukung yang namanya kebebasan dan kemerdekaan. Situ ya, itu latar belakangnya. Lalu berikutnya yang nomor 2. Jelaskan cara Mesir, India, dan Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke. Mesir dalam mendukung kemerdekaan jelas terlibat aktif ya, meskipun tidak dalam bentuk memberikan senjata, tetapi mereka terlibat di dalam memberikan support secara diplomatik. Misalnya Mesir sempat mengirim perwakilannya Abdul Munim untuk ke Yogyakarta untuk memberikan pesan bahwa negara-negara Arab ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, tidak hanya Abdul Munim sebagai
utusan delegasinya. Raja Farouk juga yang pada waktu memimpin Mesir juga mendukung dengan menyambut delegasi dari Indonesia ketika datang ke Mesir untuk membalas kunjungan Abdul Munim yang ke Yogyakarta. Situ. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir? Ya, masyarakat Indonesia yang ada di Mesir juga mendapat dukungan ya. Mereka dipersilahkan untuk menulis kritikan-kritikan terhadap kejaman Belanda maupun melakukan aksi demonstrasi ke kedutaan besar Belanda yang ada di Mesir situ. Lalu bagaimana India ya, proses India ini dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lihat. Lalu bagaimana proses India mendukung kemerdekaan Indonesia? Ya, prosesnya adalah India mengirimkan bantuan balasan ketika Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India di tahun 1946. Ya. Lalu di kemudian hari ketika agresi militer 1 dan agresi militer 2 Belanda dilakukan, India menggagas konferensi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satunya di sini konferensi Interasia atau konferensi Asia yang dilakukan di tahun 1949 pasca agresi militer yang kedua. Tokohnya ada Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru dan putrinya Indira Gandhi. Oke, lalu bagaimana Australia mendukung kemerdekaan Indonesia? Lihat. Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi pula ya, sama seperti India dan Syria, tidak turun ke medan perang secara langsung. Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara melakukan pemboikotan kapal Belanda di pelabuhan Brisbane 1945 karena Belanda pada waktu itu berusaha menguasai Indonesia lagi ya. Lalu dari masyarakatnya juga melakukan, contohnya dari anggota Partai Buruh Australia. Sini ada Perdana Menterinya yang memiliki ideologi bebas merdeka, menolak kekerasan. Ini mengecam tindakan agresi militer Belanda ke Indonesia. Dan akhirnya Australia bersama India mengadukan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Dalam prosesnya Australia menjadi wakil atau perwakilan Indonesia dalam KTN, Konferensi Tiga Negara atau UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Tokohnya Richard Kirby ini diutus dalam organisasi KTN, sedangkan Tom Critchley ini dalam organisasi UNCI. Lanjut. Nomor 3, upaya PBB dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Di kelas 11 juga sudah dibahas mengenai peran atau keterlibatan PBB. Kita bisa lihat di sini ya, resolusi terkait revolusi. Ya. Diawali di tanggal 1 Agustus 1947 di sini pasca agresi militer yang pertama. Lalu di tanggal 25 Agustus di sini mengikuti resolusi yang nomor 27 ini ya, bahwasanya Belanda masih melakukan agresi militer dan segera untuk menyelesaikan konflik dengan cara diplomasi. Lalu di bulan Oktober 1947, November sampai nanti di tahun 1949 pasca agresi militer kedua, Belanda mendapatkan kecaman lagi oleh PBB dan dianjurkan untuk melakukan perundingan ya. Di sini 28 Desember 1949 merupakan resolusi pertama pasca agresi militer yang kedua. Lalu di tanggal 28 Januari di sini muncul ide gagasan untuk segera melaksanakan perundingan untuk membentuk ini bukan Amerika Serikat Indonesia ya, tapi Republik Indonesia Serikat sini ya, membentuk Republik Indonesia Serikat. Ini bahannya atau sumbernya dari Wikipedia. Oke, situ. Jadi keterlibatan PBB dalam memberikan resolusi ini, lalu mengutus utusannya dalam bentuk KTN maupun dalam bentuk UNCI. Oke. Tuh. Selain di sini juga selain kemerdekaan Indonesia, PBB juga berperan di dalam pengembalian Irian Barat kembali ke Indonesia. Oke, lanjut tokoh diplomat nomor 4 beserta peranannya. Ya, kalau diplomat banyak sekali ya,
Tapi kita bisa menggarisbawahi beberapa tokoh yang berperan, ya, seperti Sultan Syahrir, lalu ada Haji Agus Salim. Nah, di sini ada tokoh-tokoh sekilas saja. Ini ketika Indonesia ikut di dalam sidang Dewan Keamanan PBB, ada Sujatmiko, Sultan Syahrir. Lalu di sini ada tokoh Agus Salim. Agus Salim berperan besar dalam membujuk atau mengundang simpatik masyarakat atau bangsa-bangsa di wilayah Asia Barat, ya, karena kepiawaian dia dalam berbicara bahasa asing, ya. Perlu diketahui, menurut cerita, Sultan Syahrir ini bisa menguasai 7 bahasa asing, ya. Lalu ada Charles Tambu di sini, dan di sini ada Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, selain di foto ini juga ada tokoh-tokoh sana yang berperan di India, ya. Kita ingat masih ada tokoh-tokoh yang standby ketika Indonesia mengalami pemerintahan darurat, ya. Ada Ahmad Ramis, ada Sudarsono, dan juga ada LN Palar. Itu juga berperan, ya, terhadap usaha kemerdekaan Indonesia di luar negeri, ya, dengan bekerja sama dengan negara-negara luar. Oke, lanjut nomor 5 terakhir. Jelaskan sikap Belanda terhadap Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat di sini, ya. Reaksi Belanda sebelum KMB, ya, Belanda masih berusaha keras untuk menguasai Indonesia lagi, ya, baik dengan cara diplomasi ataupun dengan cara utamanya yaitu militer. Tapi karena kecaman dari dunia internasional, ini memaksa Belanda untuk berkali-kali melakukan yang namanya perjanjian atau perundingan dengan Indonesia, ya. Meskipun dilakukan perundingan, Belanda tetap saja ingin mendapatkan hasil yang maksimal bagi mereka, ya. Lalu karena ada ancaman diplomatik dengan AS, ya, ada Marshall Plan, ini memaksa Belanda melaksanakan KMB dan akhirnya menyetujui Republik Indonesia Serikat. Oke, setelah KMB dilaksanakan, ya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara perlahan-lahan kedudukan Belanda di Indonesia semakin hilang, ya, karena Indonesia sudah merdeka dan berbentuk RIS. Meskipun mereka memiliki yang namanya Republik Indonesia Serikat, ya, dengan Ratu Juliana sebagai ratu atau kepala negaranya, namun dalam prosesnya ini tidak berjalan dengan efektif, sehingga lambat laun kekuasaan atau kedudukan Belanda di Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Bahkan Irian Jaya yang menjadi wilayah sengketa di kemudian hari harus kembali ke pangkuan NKRI, tidak dikuasai oleh Belanda lagi. Jadi dengan berat hati dan senang hatinya Indonesia, akhirnya Belanda tidak melakukan interaksi, tidak melakukan hubungan lagi dengan Indonesia, ya, terlebih pada masa pemerintahan Soekarno. Di situ Belanda kembali lagi melakukan hubungan ketika pada masa pemerintahan Soeharto, ya. Oke, di situ 5 nomor pembahasan untuk bab 1 Pak dirasa cukup. Berikutnya kita coba mengerjakan quizzes. Untuk quizzes ada linknya di kolom komentar. Akan Pak Yudi kirim kurang lebih 45 menit sebelum PJJ Mapel ini selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.